Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Osmianti, NIM 1020207720 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta perjalanan misionaris Paulus yang pertama. Dimulai dari Antioquia. Pada waktu itu di jemaat di Antioquia ada beberapa para nabi dan pengajar di situ. Ialah Barnabas, Simeon, Lukius, Manahem, serta Saulus. Di situ mereka beribadah kepada Tuhan dan Roh Kudus berkata kepada mereka bahwa khususkanlah bagiku Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kutentukan. Lalu berpuasalah dan berdoalah mereka, kemudian berangkat ke Seleukia. Di Seleukia mereka berlayar ke Siprus di Salamis. Di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Di situ mereka mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos. Di Pafos mereka bertemu dengan salah seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Bar-Yesus itu adalah tukang sihir dan nabi palsu, dan dia juga adalah kawan dari gubernur di pulau itu. Gubernur di pulau itu bernama Sergius Paulus. Lalu gubernur di pulau itu memanggil Saulus dan Barnabas karena dia ingin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tukang sihir ini menghalang-halangi mereka dan malah membelokkan iman gubernur di situ. Dan di situ juga Saulus disebut sebagai Paulus. Tetapi usaha tukang sihir itu menjadi sia-sia karena tangan Tuhan datang menimpa dia sehingga dia menjadi buta. Dan gubernur di pulau itu melihat hal yang terjadi itu, dia takjub dan dia percaya kepada Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos, mereka berlayar ke Perga di Pamfilia. Di Pamfilia, Yohanes meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Lalu dari Perga mereka berangkat ke Antioquia di Pisidia. Di Pisidia pada hari Sabat mereka masuk ke dalam rumah ibadat untuk mengajar dan menceritakan tentang nenek moyang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tempat perbudakan. Di situ banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi menjadi percaya dan takut akan Allah, dan mereka mengikut kepada kedua rasul ini. Lalu kedua rasul ini mengajar mereka supaya mereka tetap percaya di dalam kasih karunia Allah dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetapi orang Yahudi iri terhadap mereka dan mereka mengusir kedua rasul ini, dan kedua rasul ini pergi ke Ikonium. Di Ikonium mereka memberitakan firman Allah, dan di situ dia ditolak oleh orang-orang yang tidak percaya, dan di situ juga banyak orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dan di situ juga orang-orang di situ terbagi menjadi dua. Ada yang mengikut kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, dan ada pula yang mengikut kepada kedua rasul itu. Lalu mereka berangkat ke Listra. Di Listra dia menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang dari lahir belum pernah berjalan. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya datang dan melempari Paulus ini dengan batu. Lalu dia berangkat ke Derbe. Di Derbe dia memberitakan firman Allah dan membanyak dan mendapatkan banyak murid-murid. Lalu di situ mereka kembali ke Listra, Ikonium, Antioquia. Dan di situ mereka tetap mengajar dan memberitakan firman Allah. Mereka mengajar kepada murid-murid supaya mereka tetap percaya di dalam Kristus, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam surga itu kita mengalami banyak sengsara. Dan di situ juga mereka menetapkan banyak penatua-penatua di dalam jemaat. Lalu mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan sampai di Pamfilia memberitakan firman di Perga. Lalu dari Perga ke Atalia. Di pulau Atalia mereka kembali berlayar ke Antioquia. Di Antioquia mereka memberitakan
dan menceritakan tentang apa yang Tuhan Allah lakukan kepada mereka pada saat mereka memberitakan firman. Jadi dalam perjalanan Rasul Paulus ini mengalami banyak tantangan, tetapi dia tetap memberitakan firman Allah karena dia tetap percaya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.